Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Muhajir SPDI SMP Negeri Satap 7 Konawe Selatan. Saya Yusnan Tosefu SPD dari SMA Negeri 5 Konawe Selatan. Saya Alfia SPD dari SD Negeri 1 Atap Konawe Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Hari ini Pak Yuslan akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Iya. Sebelum itu Pak, saya ingin menjelaskan rubrik penilaian yang saya akan nilai pada proses coaching nanti Pak. Iya. Nah, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang saya akan nilai yaitu Pak, Iya. apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Iya. Nah, di mana dalam alur tirta tersebut Pak, Iya. Pak Yuslan harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Pak. Iya. Dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Pak Ruslan ajukan. Iya. Kemudian Pak, harus diingat bahwa dalam coaching itu memiliki prinsip-prinsip coaching Pak. Iya. Di mana nanti akan menjadi penilaian saya, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Iya. Nah, selanjutnya Pak, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya. Yang pertama Pak, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan nanti di proses coaching Pak? Iya. Potensi yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ya. yang ingin diobservasi Pak? Ya, yang lebih spesifik yaitu yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif coach. Ya, itu. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa Pak? Yang saya inginkan itu saya ingin memberikan solusi pada coach atas permasalahan yang dihadapi. Yang berikutnya memberikan langkah-langkah yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Pak, mungkin cukup sekian dulu Ya, pertanyaan dari saya. Ya. Ini merupakan pertanyaan pra-supervisi. Setelah proses coaching nanti ada pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bapak lanjutkan proses selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Muhajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Islam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Islam, baik-baik. Bagaimana Pak Islam? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi Pak Muhajir, hari ini kita waktunya mungkin ada 20 menit untuk melakukan percakapan coaching. Tapi dengar-dengar ada yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran individual. Ya Pak Islam, terima kasih yang pertama sampaikan atas kehadirannya di sekolah kami ini. Memang betul Pak Islam, saya membahas coaching yang lalu. Sekarang ada pembahasan yang lain, yaitu terkait tentang pembelajaran sekarang Pak Islam. Ya.
yaitu pembelajaran yang bervariatif Pak Ustaz. Ya, Supaya bagaimana ini bahwa di sekolah kita ini saya dan teman-teman ini masih kurang bervariatif dalam belajar mengajarnya. ya. Jadi Pak Muhajir, saya sudah ingatkan, saya garis bawahi berarti adanya perubahan kaitan dengan pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira apa yang Bapak inginkan kaitan dengan perubahan pembelajaran bervariatif di sekolah Bapak? Ya, artinya yang saya inginkan itu Pak, namanya kita sebagai tanggung jawab seorang guru, tentunya pembelajaran itu jangan monoton. Sebagai teacher, sebagai guru itu berpusat pada guru, namun pembelajaran itu kita berusaha berpusat kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Terjadilah proses pembelajaran itu secara bervariatif. Oh iya, jadi sangat baik sekali keinginan Bapak. Nah, kira-kira di dalam perubahan di sekolah Bapak, kalau level 1 sampai 10 sekarang ini sudah berada di level berapa ini? Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau saya melihat pembelajaran kita, saya khususnya dan teman-teman ini, kalau saya menilai itu masih di level 5 Pak. Jadi 5 dalam proses pembelajaran bervariatifnya itu. Terus yang Bapak inginkan di level berapa kira-kira? Ya, idealnya Pak, namanya juga pembelajaran supaya lebih bagus, saya mengharapkan ya 80 sampai 100 lah Pak, kalau seperti itu harapan saya dan Ya, kami. berarti level 5 sampai 10. Ya, Ya, begitu. kiranya ya Pak. Ya. Ya, baik sekali kalau level itu sudah ada dan diikuti. Kira-kira apa yang Bapak laksanakan untuk mendapatkan level 5 sampai 10 ini di sekolah Bapak? Ya, mungkin karena memang awal kendalanya itu adalah kita tahu sendiri pembelajaran Pak, mungkin berkaitan dengan fasilitas. Apalagi pembelajaran yang bervariatif itu kan kita ketahui bersama Pak, yang sangat menarik pada saat ini itu kan kita harus berbasis IT, ya, berteknologi, internet dan sebagainya. Nah, mungkin kita akan tujuan itu mengarah ke sana Pak, untuk melengkapi prasarana kedepannya untuk lebih bagus. Jadi strategi yang mungkin kelengkapan surprise, Ya, kemudian menggunakan IT IT dalam pembelajaran. Ya, ada lagi mungkin Pak, kita ingin mengadakan pelatihan secara internal bersama teman-teman guru tentang bagaimana proses pembelajaran bervariatif. Nah, itu yang strategi lain Pak ya? Ya. Ya, kira-kira apa dilaksanakannya perubahan ini Pak? Kalau saya melihat Pak Istan, mungkin kan sekarang sudah akhir semester ini, jadi bukan mungkin Pak, kita akan laksanakan di awal semester itu sudah kita akan rencanakan bersama teman-teman dan bersama kepala sekolah untuk membicarakan proses pembelajaran selanjutnya. Jadi kita bicarakan dalam proses pembelajaran itu kelengkapan apa yang harus kita miliki, yang harus kita usahakan, terus bagaimana kemauan kepala sekolah dan teman-teman untuk melaksanakan pembelajaran bervariatif. Iya, baik sekali Pak Muhajir. Jadi programnya ini sangat bermanfaat. Dan ketika ini bisa terrealisasi, maka ya proses belajar mengajar ya peserta itu akan merasa nyaman. Ya, nah kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan program ini? Ya, pas awal masuk Pak. Nanti setelah persiapan belajar kan kita menyusun program, menyusun jadwal dan sebagainya. Di situ ada waktu Pak untuk melaksanakan nanti. Sambil berjalan Ya, menutupi kekurangan-kekurangan apa yang jadi kendala untuk mengadakan pembelajaran secara aktif. ya mungkin kita mengajaran baru ya, Ya, Pak. Ya, tentunya Pak Muhajir dia program kegiatan yang positif tentunya mendapatkan tantangan dan pasti ada solusinya. Nah, tantangan apa yang dihadapi dan siapa yang bisa membantu kira-kira? Ya, artinya tantangan itu tentunya kalau kita bicara teknologi tentunya fasilitas alat. Nah, mungkin kita akan berusaha Pak, nanti ini ada perusahaan yang bisa menarik GIT, kita berusahakan mungkin alat sampai masuk ke sekolah kami, atau nanti kita berusaha dengan pemerintah untuk agar sekolah ini bisa terjangkau dengan internet. Ya, seperti itu. Terus tetap berusaha juga teman-teman berlatih secara mandiri Pak. iya luar biasa Pak Muhajir. Ya mungkin di akhir percakapan ini kira-kira apa manfaat yang bisa dipetik dari percakapan ini? Oh, sangat bermanfaat Pak. Jadi kemarin itu saya berpikir sendiri Pak. Ya, Setelah ada coaching, nanti saya bisa berkonsultasi sama teman, berkolaborasi sama teman-teman, sama kepala sekolah untuk membicarakan tentang masalah pembelajaran yang aktif ini. Ya, kedepannya supaya pembelajaran ini
bisa lebih aktif, bervariatif, dan anak senangkan. Ya, jadi terima kasih Pak Muhammad atas kesempatan ini. Mudah-mudahan program yang diinginkan bisa cepat terrealisasi sehingga proses belajar mengajar jadi menyenangkan. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Muhammad. kasih Pak Yuslan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah ya Pak Yusran sudah melakukan proses coaching dengan Pak Muhajir. Ya, alhamdulillah. Ya. Sekarang di sesi pasca coaching Pak, Ya. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Yang saya sudah lakukan dulu, saya telah mengingatkan aktif permasalahan dari coaching. Kemudian yang berikut adalah saya telah memberikan pertanyaan yang berbobot kaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Baik Pak. Kemudian Pak, pada saat coaching tadi saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya Pak, saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Kemudian konsep coachingnya juga Pak ada dalam proses coaching tadi Pak. Dan juga Pak Yusran memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bapak tadi. Sehingga coachingnya juga merespon dengan baik Pak. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum saya tutup sesi kita kali ini Pak, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Yusran lakukan. Ya. Kompetensi yang berikutnya adalah saya telah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan solusi kepada tim saya atas permasalahan terkait dengan pembelajaran yang multimedia atau kurang bervariatif di kelas. Kemudian juga saya sudah memberikan langkah-langkah untuk menemukan hal-hal yang baru kaitan dengan pembelajaran yang bervariatif. Baik Pak, terima kasih. Terima Alhamdulillah kasih, ya Bu. Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya tinggal lebih memahami lagi alur ceritanya Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima Amin. kasih Pak Ya. atas waktunya. Ya, Bu.